Oke, baik, terima kasih ya. Untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Dery Simulana, dipanggilnya Pak D gitu. Saya bergabung di Koprumnas itu pada tahun 2020 di waktu inian pemuda ya gitu. Tanggal itu saya bergabung, saya tertarik kok ada gitu perumahan yang nggak menggunakan dana bank gitu kan, atau nggak pengen kena riba gitu. Saya tertantangnya emang bisa gitu ya, karena kan memang di dunia ini, umumnya di Indonesia gitu kan, tak luput kita dari ya pinjaman, kredit dan lain-lain. Sedangkan saya pengen mencoba gitu kan, bisa nggak nih saya untuk bantu masyarakat agar bisa punya rumah ini nggak pakai uang riba gitu. Saya tertantang gitu kan dengan hal tersebut, akhirnya saya memutuskan saya pengen ikut terjun di dunia marketing ini gitu kan. Oke, kiat apa yang bisa konsumen itu menjadi tertarik? Sebetulnya setiap konsumen beda-beda. Kalau dari atasan saya gitu kan, ambil hatinya gitu kan, karena memang setiap konsumen beda-beda keinginannya. Nah, kita kalau misalkan mau ambil hatinya, niat kita pengen bantu, pengen nolong orang itu tersebut, pengen sampai bisa punya rumah, insya Allah ada jalannya dan orang itu bisa tertarik gitu. Karena memang kalau kita hanya jelaskan by produk gitu kan, mungkin banyak gitu kan, umum produk rumah ya kamar dua gitu kan dan lain-lain gitu kan. Setiap developer memang ada ciri khasnya dan umum gitu kan. Tapi yang kita miliki, yang bedanya di Koprumnas ini, rumahnya itu menggunakan struktur precast yang ini standarnya kualitas tahan gempa gitu. Mungkin itu ciri khas pembeda dari developer kami, yaitu developer Koprumnas gitu kan. Jadi kiatnya pertama, kita tarik hatinya gitu kan, ambil sisi kebutuhannya. Karena kalau kita jelaskan rumah gini gitu kan, ya sudah umum gitu. Tapi ada kiat yang bisa ambil hati, yang bisa ambil kebutuhan setiap konsumen itu apa, dan momentumnya pas gitu kan. Pastinya ada campur tangan Allah gitu ya. Karena di sini digerakkan dari hati dan niat masyarakat itu atau konsumen itu pengen ngambil rumahnya. Kurang lebih tipsnya seperti itu, Bang. Untuk mensiasatinya sepertinya gini. Sekarang kita logika saja, Bang. Kalau kita bisa mempunyai dana gitu kan, contohlah ada konsumen yang sambil kontrak, otomatis konsumen itu kalau misalkan pemesanan rumah di kami gitu kan, itu double biaya. Di kami ada salah satu solusi gitu, agar konsumen itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, bukan artinya pinjaman. Karena kalau pinjaman, konsumen yang kontrak akan membuat tutup lubang gali lubang. Tapi di sini ada sebuah solusi yang bisa membuat konsumen itu membayarkan angsurannya bisa gratis dengan usahanya, gitu kan. Memang kita berikan usaha di mana usaha tersebut untuk bisa membayarkan angsuran apabila konsumen itu melakukannya, gitu kan. Pertama itu. Nah, yang kedua, kita menggunakan logikanya gini. Kita menabung sendiri dengan membeli rumah di Koprumnas. Coba dibandingkan gitu kan. Nah, apabila kita sudah bandingkan dengan nabung sendiri, terkumpullah kalau misalkan 5 tahun atau 9 tahun itu 90 juta atau 100 juta. Dengan budget segitu dan jangka waktu yang kita kumpulkan, uang yang akan datang gitu kan nominalnya akan kecil terlihatnya karena adanya inflasi. Tidak menutup kemungkinan, oke lah, penghasilan setiap karyawan gitu kan yang kerja itu akan naik, memang betul akan naik gitu kan, tapi tidak naik signifikan dengan properti, karena memang wujud properti akan naik. Beda halnya kalau masyarakat mau nabung emas, kan jarang ada masyarakat yang mau nabung emas gitu, karena biasanya di uang gitu kan. Artinya masyarakat itu harus ambil keputusan mau mengambil untuk pemesanan di developer kami Koprumnas ini gitu. Jadi oke, paling kalau yang dijanjikan gini ya, karena suatu usaha pasti ada yang diberi janji gitu ya. Banyak lah, ibaratnya itu ya seperti pemilu-pemilu gitu, berjanji, ada yang teraktualisasi, ada yang tidak gitu ya. Namanya usaha, namanya bisnis, pasti ada value gitu kan. Kalau misalkan dalam manajemen itu ada SWOT, strength. Nah, strength Koprumnas ini apa yang kita bisa berikan? Strength yang dijanjikannya pertama, kemudahan. Tidak ada developer yang hanya meminta syarat cuman KTP aja. Boleh dicari kalau ada, saya mau pesen gitu ya. Minta syaratnya dengan cuman KTP. Masa pembangunan. Nah, masa pembangunan kita akan aktualisasikan di sini range
mulai dari tahun ketiga hingga tahun kelima. Apabila kondisi di suatu wilayah berjalan bisa lancar, di tahun ketiga itu sudah ada pembangunannya dan bisa melakukan serah terima kunci gitu kan. Tapi apabila ada beberapa lokasi yang memang beda kendala-kendala di setiap lokasi tersebut, nah itu mungkin bisa lewat gitu kan dari janji tersebut. Nah, terus gimana nih cara penanganannya kepada konsumen gitu ya. Kalau saya pribadi gitu kan kepada konsumen akan kembali lagi di awal bahwa di sini akan mendapatkan kepastian rumahnya itu dengan mudah gitu. Adapun kita meleset dengan target kita gitu ya, itu sudah lumrah gitu, dimanapun pasti ada kekurangannya. Nah, jadi konsumen yang mengambil rumah di kami harus bisa memaklumi hal tersebut dan kami pastikan konsumen tersebut bisa dapat rumahnya. Oke, baik. Kenapa seberapa lamanya ya di sini? Poin penting untuk mendirikan sebuah perumahan saya juga jadi belajar gitu kan. Pertama dari segi pembebasan lahan. Karena pembelian lahan Koprumnas, kita di sini membeli lahannya secara ibaratnya itu dicicil gitu kan. Jadi ini sebuah kendala juga, tapi alhamdulillah akan selalu ketemu dengan pemilik lahan yang pengen lahannya diberdayakan untuk masyarakat bisa punya tempat tinggal di negaranya sendiri. Artinya dari segi lahan aja kita sudah mempunyai kendala gitu kan. Yang kedua dari segi perizinan di kami di sini akan berjalan apabila setelah ada konsumen yang mengambil rumahnya. Artinya di sini kita semuanya pengurusan perizinan itu termasuk dari kelancaran angsuran konsumen. Jadi kalau misalkan konsumen tidak lancar untuk angsurannya, pasti akan ada menyebabkan terkendala baik dari perizinan, nantinya di kontraktor untuk pembangunannya. Jadi semuanya karena prosesnya ini mengangsur gitu kan. Jadi memang akan ada kendala-kendala. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen akan diberikan hal yang terbaik di suatu lokasi atau pembangunan tersebut. Makanya gitu kan, memang ada proses waktunya di 3 tahun gitu ya sekarang ini. Ya lambat-lambatnya hingga tahun kelima secara bertahap. Karena memang permodalan kami belum adanya investor yang betul-betul mempunyai dana yang sumbernya nggak menggunakan dana dari riba gitu kan. Apabila kedepannya kita nggak pernah ada yang tahu gitu kan. Kalau misalkan mendapatkan investor yang memang berkesinambungan dengan konsep kami yang suka. Suka dukanya ya pertama kita yang namanya di developer Koprumnas ini kita kan di bidangnya e-commerce gitu. Jadi memang kalau marketing yang lain ada bahasa canvassing, kita harus sebar-sebar brosur di luaran ya. Tapi kalau di Koprumnas memang kita nggak ada suatu kenyamanan menurut pribadi gitu kan. Tapi dukanya itu di Koprumnas ya yang namanya e-commerce gitu kan. Di sosial media banyak platform sosial media, ada yang suka dan tidak suka, itu hal wajar. Kami tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi gitu kan, seperti kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad gitu kan, beliau selalu tidak membenci kepada yang tidak suka. Kenapa? Karena ini hal kebenaran. Hal kebenaran di akhir zaman ini memang kita harus sampaikan gitu. Artinya gitu kan, dukanya yang menghujat memang selalu akan ada gitu ya. Dan di developer Koprumnas ini kita by target ya kalau marketingnya. Jadi ada reward dan punishment. Nah, rewardnya apabila kita nyampe target gitu kan. Beberapa konsumen yang kita berhasil target bulan ini berapa, misalnya kalau nyampe target ya itu ada bonus gitu kan. Nah, yang nggak enaknya punishment ya. Punishment di sini gitu kan. Ya, memang ya di dunia marketing gitu kan pasti ada reward dan punishment. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan masih fair sih gitu kan dengan adanya untuk di divisi marketing ya. Ya mungkin ya ada pengurangan dari apa gitu kan ya. Mungkin itu ya yang kurang berkenannya. Tapi ya namanya juga perjuangan, perusahaan yang akan nanti besar pasti ya banyak berdarah-darahnya, termasuk dari divisi marketing. Dukanya ya ada pengurangan apa gitu ya. Ya mungkin bisa tahu lah masyarakat di luar sana gitu. Mungkin seperti itu suka dukanya.